Halo, saya si Alpukat. Hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya dari kebun hingga sampai ke tangan kalian dan karakteristik unik yang saya miliki. Mari kita mulai dengan identitas saya. Nama komoditas saya adalah alpukat, atau dalam bahasa ilmiah disebut Persea americana. Lokasi pengamatan untuk studi ini adalah pasar tradisional Nganjuk, tempat di mana saya bertemu dengan konsumen setiap hari. Sekarang mari kita bahas karakteristik fisik saya. Alpukat yang diamati di pasar tradisional Nganjuk memiliki warna kulit hijau tua dan sebagian berwarna kehitaman sebagai tanda kematangan. Bentuk buahnya bulat telur hingga agak lonjong dengan ukuran yang bervariasi antara 200 sampai 600 gram per buah. Tekstur kulit terlihat agak kasar, sementara daging buahnya lembut, creamy, dan berwarna kuning kehijauan. Aroma khas alpukat muncul ketika buah sudah matang sempurna. Kesegaran buah dapat dilihat dari kulit yang masih mulus, tidak terdapat bercak busuk, serta kekenyalan buah saat ditekan. Dari segi biologis, alpukat memiliki daya simpan yang relatif singkat, hanya sekitar 5-7 hari setelah matang. Buah ini tidak terlalu tinggi kadar airnya, namun kaya akan lemak sehat. Tingkat kerusakan alpukat cukup tinggi karena buah mudah memar jika jatuh atau tertindih. Dalam kondisi penyimpanan yang lembab, alpukat juga rentan terkena jamur, sehingga kualitasnya cepat menurun. Oleh karena itu, alpukat membutuhkan penanganan pasca panen yang tepat untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Secara ekonomi, alpukat termasuk buah musiman dengan puncak panen biasanya terjadi pada bulan Agustus hingga Desember. Harga alpukat cukup fluktuatif, rendah pada saat panen raya, dan tinggi saat tidak musim. Distribusi alpukat dari pasar tradisional umumnya hanya berskala lokal, tetapi sebagian juga dijual di supermarket. Alpukat memiliki nilai tambah ketika diolah menjadi berbagai produk turunan seperti jus, es krim, minyak alpukat, hingga produk kecantikan. Biaya pemasaran berbeda-beda sesuai saluran distribusi, di mana produk olahan premium membutuhkan biaya yang lebih besar. Mari kita bahas implikasi terhadap pemasaran. Harga alpukat tidak stabil karena sifatnya musiman. Saat panen raya, harga cenderung turun, sementara di luar musim harga melonjak. Untuk mengurangi ketidakstabilan harga, pengolahan alpukat menjadi produk turunan dapat menjadi strategi yang tepat. Distribusi alpukat harus cepat karena daya simpannya terbatas. Untuk pasar lokal, distribusi bisa dilakukan secara langsung dari petani ke pedagang atau konsumen. Sedangkan untuk pasar jarak jauh, perlu didukung dengan rantai dingin atau cold chain, agar kualitas tetap terjaga. Untuk penyimpanan, pada suhu ruang alpukat hanya bertahan sekitar 3 hingga 5 hari. Namun, penyimpanan pada suhu dingin 5-7 derajat Celcius mampu memperpanjang umur simpan hingga 2 minggu. Penanganan yang hati-hati tetap diperlukan agar buah tidak memar dan tetap layak jual. Promosi alpukat dapat dilakukan dengan menonjolkan manfaat seperti kandungan lemak sehat, vitamin, dan serat. Selain itu, promosi melalui media sosial dan marketplace juga sangat efektif untuk menarik konsumen muda yang peduli dengan gaya hidup sehat. Nah, itulah perjalanan dan karakteristik saya sebagai alpukat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemahaman kalian tentang pemasaran produk pertanian. Sampai jumpa!